Bismillahirrahmanirrahim. Udah ada legalisasi ini dari Allah. Kalau gitu, ini bukan saya ya Rasulullah yang mau ya, Allah kan yang nyuruh. Nah, saya emang nggak mau maksa gitu ya. Tapi kalau Allah yang nyuruh, ya udah, apalagi saya nggak punya pilihan dong gitu. Padahal Zainab, siapa sih yang nggak mau cowok sama Zainab? Nikahlah Zainab dengan Zaid, dan yang menjadi semacam khutbah nikahnya adalah Rasulullah SAW. Kebayang nggak Zainab tuh punya hati ke Rasul, tapi Rasul yang mengkhutbahi nikah Zainab dengan orang yang Zainab nggak cintai. Kebayang nggak perasaan Zainab tuh? Ketika akad nikah, Nabi jadi saksi. Saya terima, kata Zaid, nikahnya Zainab binti Jahsy dan segala macam. Zainab, kebayang nggak ada Nabi di situ? Lalu setelah selesai akad nikah ditanya kepada Nabi, sah ya Rasulullah? Sah. Dan Nabi juga nggak mau mempersulit. Nggak sah. Kenapa? Harusnya sama saya. Enggak. Nabi orangnya fair. Nabi orangnya bijaksana, orangnya dewasa, nggak kayak kita. Kita tuh bahaya banget jadi saksi kalau jadi mantan. Pasti nggak sah. Dan Nabi nggak gitu. Sah langsung di kali pertama. Kebayang Nabi memberi nasihat kepada Zainab, nasihat kepada Zaid. Zainab, aduh kenapa bukan Nabi, kenapa Zaid? Tapi apa? La ilaha illallah. Allah nggak nyuruh sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Percaya banget. Itu la ilaha illallah. Udah percaya banget. Zainab yakin, ini perintah Allah, ya sudah saya lakukan. Walaupun bukan dengan Nabi, padahal saya pengennya dengan Nabi. Kebayang gak sih pengen sama seseorang yang kita cintai banget, malah orang itu yang menjodohkan kita dengan orang yang kita gak pernah kebayangin. Amit-amit. Jangan dia ya Allah, jangan dia, dia. Kan berat tuh. Yang saya sering cerita, jangan saya. Pokoknya jangan Hanan. Hanan. Kenapa kok gitu? Karena dia bilang jangan saya bilang yang dia ya Allah. Akhirnya kita adu-aduan doa. Ya Ustadz, masa dilawan ya? Doanya lebih panjang, lebih sujudnya apa segala macam, akhirnya jadi. Gak kebayang tuh buat Zainab. Kalau Zaid sih mungkin kebayang lah ya. Gimana happynya Zaid menikah dengan seorang cewek yang semua orang Mekah pengen nikahin dia. Tapi kalau Zainab, itu hari-hari yang sangat berat. Malam pertama gak kebayang buat Zainab. Zaid. Begitu Zaid datang, Assalamualaikum Zainab. Gimana tuh? Ini kalau kita lihat dari angle manusia ya, karena Zainab juga manusia. Tapi semua emosional subjektif manusia redam dengan iman la ilaha illallah. Harapannya cuma satu, pasti ada kebaikan di sini. Pasti ada kebaikan di sini. Walaupun gak kebayang kebaikannya apa, pokoknya ada aja. La ilaha illallah. Nikah Zainab sama Zaid. Cekcok selama 1 tahun, gak pernah akur. Pulang kerja rame, berangkat kerja rame, pagi rame, sore rame. Gak cocok aja tuh Zainab sama Zaid. Berkali-kali datang berdua sama ke Rasulullah. Ya Rasulullah nasihati kami. Udah dinasihati pulang rame lagi. Di mobil aja berdua rame, macet apa segala. Ya udah nikmati aja rame gara-gara macet. Terus aja kayak gitu. Pokoknya selama 1 tahun mereka sering percekcokan rumah tangga. Jadi kalau kita ngelihat ada keluarga yang mungkin baru menikah kemudian bercerai, jangan menjudge mereka. Karena menikah itu ibadah, perintah Allah. Itu lebih baik daripada tidak menikah tetapi sudah melakukan banyak perbuatan dosa. Walaupun akhirnya nauzubillah ada hal-hal di luar dugaan, maka la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan. Mereka berani menikah muda aja, kita harus acungkan jempol. Mereka berani menikah muda aja, kita harus respect. Kan saya sering bilang no judgment, respect to other kan. Berani mengambil keputusan menikah muda, baru berhijrah udah langsung menikah. Itu bukti dari iman. Kenapa kita menjudge seolah-olah kita lebih baik dari dia? Emangnya kita berani melakukan hal yang mereka lakukan? Gak berani buktinya. Berarti dia lebih baik daripada kita. Walaupun kesudahannya, kalau mereka bercerai setelah menikah baru beberapa lama, ada yang lebih soleh dari mereka juga bercerai baru 1 tahun menikah. Zainab dengan Zaid, dua-duanya dijamin surga. Dua-duanya dijamin surga. Pernikahan mereka cuma bertahan 1 tahun. 1 tahun kemudian, Zaid datang kepada Rasulullah. Zaid bilang, ya Rasulullah, kayaknya udah gak bisa dipertahankan hubungan saya dengan Zainab. Zaid, sabar. Rasul ketika Zaid mau datang sebetulnya udah dapat bocoran dari Allah. Allah udah ngejapri Rasulullah dalam bentuk ilham. Japrian Allah kan ilham ya. Japrian kita kan WA, itu juga habis kuota gak kebaca-baca. Kalau japrian Allah ke Rasul ilham. Ilhamnya apa? Kalau nanti Zaid datang, nanti baca di surat Al-Ahzab. Kalau nanti Zaid datang kepadamu meminta nasihat tentang Zainab, bilang kepada Zaid, ceraikan istrimu. Kalau udah diceraikan, nanti kamu nikahi Zainab.
Ini perintahnya juga berat buat Nabi nih. Kebayang gak sih anak angkat kesayangan Nabi yang selama ini baik banget sama Nabi, tiba-tiba dia punya masalah dengan istrinya, disuruh cerain dengan niat kalau udah cerai nanti dia yang nikahin. Kan gak kebayang tuh buat Nabi. Ditambah lagi Nabi itu orangnya ra'fah banget, sangat gak enakan. Kita aja gak tega kayak gitu. Emang ada yang tega kayak gitu? Gak tega kan? Zainab mantan kita sih. Sekarang cowok itu datang ke kita, suaminya Zainab. Ustadz, gimana nih Zainab, perlu saya pertahankan? Emang kalian dari awal udah gak cocok, cerai aja deh. Kenapa? Entar lagi gue mau nikahin Zainab. Gak kebayang kan? Kok Ustadz ngomong kayak gitu? Dapat ilham. Berat kan? Nabi itu kayak gitu loh, kondisi emosional beliau yang zulzilu, terguncang. Gimana nih caranya? Saya nggak enak banget, nggak tega banget sama Zaid. Kebayang wajah Zaid polos gitu. Ya Rasul gimana nih? Aduh, mau dibilangin ceraikan aja nggak tega, mau dibilang bertahan tapi Nabi bilang suruh cerai, Allah suruh ceraikan. Akhirnya Nabi memilih emosionalnya, bukan perintah Allah. Wahai Zaid, tahan istrimu, jangan ceraikan. Padahal kata Allah suruh ceraikan. Lihat beratnya Nabi waktu itu. Akhirnya Zaid pulang gitu ya Rasul. Ya pulanglah Zaid, Nabi nggak enak banget sama Allah. Terus akhirnya Zaid sampai ke rumah, namanya Allah yang nyuruh kan nggak bisa dirubah ya. Kun fayakun, cerai juga tuh walaupun Nabi bilang suruh bertahan. Allah marah kepada Nabi. Kata Allah, kamu merasa gak enak kepada manusia, tapi kamu merasa enak kepada saya? Diadu oleh Allah tuh coba, emosional. Nabi langsung sujud, ya Allah ampuni saya benar-benar, saya tahu saya gak enak sama Allah, tapi juga saya gak tega sama Zaid. Kebayang gak sih ya Allah wajah Zaid yang polos kayak gitu, disuruh cerain terus saya nikahin istrinya. Gimana perasaan Zaid? Wahai Muhammad, kamu merasa gak enak kepada manusia, tapi enak kepada saya Muhammad. Astagfirullah ya Allah, minta ampun Nabi semalaman. Ini benar-benar gak kebayang sama Nabi. Tapi Allah pengertian lah, tahu Allah Nabi itu bukan mau gak taat sama Allah, cuma emang gak tega banget sama Zaid. Akhirnya Allah ngambil keputusan sendiri, Zaid cerai dengan Zainab. Setelah selesai masa iddah Zainab, Allah katakan Muhammad sekarang datang kepada Zainab, lamar Zainab. Dengan berat hati Nabi tok pelan gitu, berharap gak dibukain pintu. Langsung udah ditunggu ternyata sama Zainab, eng gitu, bukain pintu. Pas Nabi datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Zainab udah punya firasat. Nabi mengatakan, Zainab ada perintah dari Allah. Apa ya Rasulullah? Sami'na wa ata'na. Belum juga dikasih tahu. Sami'na. Allah menyuruh saya untuk melamar kamu Zainab. Untuk siapa ya Rasulullah? Curiga kan? Jangan-jangan orang lain lagi nih. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk saya. Masya Allah gitu. Cuman Zainab kan gengsi gitu lah. Masa cewek harus teriak-teriak gitu kan ya? Oh gitu. Padahal masuk ke dalam kamar, wah gitu ya. Gigit jari apa, gaya-gaya cewek lah ya. Oh gitu, ntar ya saya pikir-pikir dulu. Saya istiqoroh dulu. Nabi diistiqorohin. Udah diterima, sami'na wa ata'na. Dan inilah khair, kebaikan yang diharapkan oleh Zainab. Walaupun gak pernah terbayang, gak mungkin dong Zainab berpikir akan cerai setelah setahun kan. Tapi dia hanya yakin Allah tuh gak mungkin nyuruh sesuatu yang gak ada kebaikannya buat kita. Gak mungkin, mustahil. Karena Allah gak pernah zalim kepada hambanya. Kenapa Allah kok muter-muter dulu kayak gitu? Allah pengen lihat Zainab itu menikahi Muhammad karena Allah atau karena dirinya sendiri. Kalau karena Allah, coba yang selain Muhammad berani gak? Ternyata berani. Karena itu dia menjadi layak untuk Muhammad. Kalau dia gak menerima Zaid, mungkin Zainab tidak akan pernah jadi istri Nabi karena tidak layak. La'allahu khair. Ini buah dari la ilaha illallah. Begitu juga yang masih culun-culun, yang mungkin badannya belum kebentuk, yang jerawatan misalnya kayak gitu, tiba-tiba memimpin pasukan militer yang jumlahnya ribuan, yang barisan pertamanya kibarus sahabah, sahabat-sahabat senior, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Termasuk siapa di dalamnya? Abu Bakar dan Umar. Kebayang gak tuh? Memimpin pasukan yang di belakangnya itu Abu Bakar dan Umar. Maju, Abu Bakar dan Umar. Ya, maju. Usama. Kebayang Usama yang nyuruh. Abu Bakar. Segaya. Umar maju. Zaid, anaknya Zaid. Tapi tidak ada yang bisa membantah. Kenapa? Itu wasiat Nabi sebelum wafat. Aku perintahkan kalian untuk dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Karena dia adalah anak muda yang luar biasa. Itu hadiah Allah untuk Zaid. Karena dulu mau menikahi Zainab walaupun hatinya sebetulnya tidak mau. La'allahu khair, la ilaha illallah.
Masing-masing dikasih kebaikan dengan cara-cara yang berbeda.